Oke, jadi Ibu ulangi lagi. Ini adalah draft soal untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Di draft soal ini terinformasi bahwa ini kita konfirmasi ya, pelaksanaan UAS itu tidak hari Jumat, melainkan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, proses pengumpulan jawaban itu dapat dilakukan di dua tempat, boleh langsung di kolabor atau melalui fasilitas Google. Ada di Google Classroom dan ada juga di Google Drive. Soal terdiri dari dua, yang masing-masingnya memiliki bobot 50%. Soal pertama meminta teman-teman untuk menerapkan pedoman penulisan proposal. Berdasarkan hasil presentasi di UTS kemarin, umumnya setiap kelompok memilih yang namanya skema Karsa Cipta. Sifatnya adalah inovasi atau melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kalau dia PKM riset, itu artinya adalah sebuah pekerjaan berbasis masalah. Jadi ada masalah yang melatar belakangi, sehingga masalah itu yang kita jadikan acuan untuk diselesaikan. Yang kedua soalnya adalah setelah proposal itu jadi, nanti teman-teman merekamnya dalam bentuk video presentasi. Video presentasi nggak perlu lama-lama, hanya 8 menit saja, gunakan format MP4, kemudian Anda unggah. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan di soal ini, Ibu akan beralih untuk share kepada kalian pedoman. Kita sekarang berarti sudah fokus pada salah satu pedoman, yaitu PKMKC. Apakah buku pedoman? Iya. Yang PKMKC itu yang benar bab 3 itu apa ya? Tahap pelaksanaan atau metode penelitian ya? Untuk bab 3. Ini baru mau Ibu jelaskan. Oke, ya, coba Ibu jelaskan dulu ya. Sekarang tampilan pedoman, buku pedomannya sudah terlihat belum di hadapan teman-teman? Terlihat. Oke, jadi ini pedoman, kita fokusnya pada PKMKC ya. Kita lihat panduan penulisan untuk pedoman PKMKC. Di sini kalau kita lihat daftar isi, gitu ya, kalau cara membaca cepatnya itu kita coba lihat dulu katalognya. Di sini ada penentuan bagaimana teman-teman melakukan penyusunan laporan. Ya, di sini ada tahapan kegiatan. Nah, sekarang kita format. Oke. Oke, kita sekarang mulai ke bagian proposal. Ini penjelasan kita skip saja karena teman-teman sudah tahu. Nah, ini Ibu kasih penjelasan sedikit bahwa ketika nanti kan kita inginnya teman-teman itu menghasilkan satu luaran proposal. Proposal ini yang akan kita submit nanti di PKM 2022. Ada hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam penulisan proposal. Kita kalau bekerja sebisa mungkin menghindari 3 penyakit kulit. Ya, apa 3 penyakit kulit itu? Saya chat di kolom chat. Yang pertama adalah kurap. Tahu nggak kurap itu apa? Kalau Diki ada di sini, Diki udah tahu tuh, kurang rapi. Ya, orang kalau sudah bekerja, sudah profesional, pasti dia menghindari penyakit kulit yang pertama adalah kurap atau kurang rapi. Teman-teman harus mengikuti pedoman ini dengan seksama. Berapa marginnya, berapa spasinya, berapa ukuran fontnya gitu ya. Kalau judul fontnya berapa itu harus rapi.
Tidak ada yang tidak konsisten dalam penetapan layout. Penyakit yang kedua yang dihindari adalah kudis. Kudis itu kurang disiplin, teman-teman itu tidak mengikuti pedoman. Di pedomannya tertulis misalkan ada 4 bab, teman-teman merampingkannya menjadi 3 bab, berarti itu sudah kena penyakit yang kedua, kudis. Yang ketiga adalah kutil. Apa kutil kira-kira? Kurang teliti. Kurang teliti. Nah, kutil itu sama dengan kurang teliti ya. Jangan sampai teman-teman yang sudah mau menuju ke gerbang kelulusan, sebentar lagi jadi orang profesional, penyakit ini masih ada di badan. Masih ada di perbuatan. Jangan ya. Kutil kurang teliti. Kalau dikatakan misalkan di poin 1, penilaian proposal PKM itu dilakukan dengan cara 2 tahap, dia bilang. Tahap yang pertama adalah kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib. Harus jelas tanggal, bulan, tahun pada proposal, harus jelas siapa data pengusul, harus jelas siapa dosen pendamping, dan yang lain sebagainya. Harus teliti sekali. Apalagi kita mau menyusun sebuah proposal proyek ya. Proposal proyek itu kan adalah proposal yang ingin kita tawarkan nantinya kepada para investor. Kalau detail isi proposal kita, investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya untuk kita kelola sehingga proyek bisa kita selenggarakan. Oke, nah kemudian ini contoh nanti teman-teman bisa baca lagi gitu ya. Kemudian harus sesuai dengan pedoman. Kalau pedoman bilang ada 4 bab, ya harus diikuti 4 bab. Kalau cuma 3 bab, diikuti 3 bab gitu. Sekarang kita loncat ke proses penyusunan laporan. Di laporan itu, teman-teman menuliskannya, bentar ya, Ibu kayaknya di materi pertemuan berapa? Itu sudah merangkum rasanya. Bentar. Ini materi aja. Review. Oke. Di materi pertemuan ke-7, itu Ibu sudah share ya, template untuk kita menyusun proposal PKM-KC. Yang pertama adalah halaman judul. Di halaman judul, jangan lupa judul aplikasi, kemudian ada logo universitas, ada data pengusul, ada identitas program studi, identitas fakultas, identitas universitas, yang terakhir adalah bulan dan tahun. Setelah halaman judul, teman-teman tambahkan daftar isi. Nanti daftar isi itu tertulis mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, pertanyaan Reza tadi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka, lampiran, nanti lampirannya ada jadwal kegiatan, dan seterusnya. Kita mulai dari satu persatu. Tadi halaman judul sudah, daftar isi sudah, abstrak. Abstrak itu adalah sinopsis atau ringkasan dari aplikasi yang akan teman-teman kembangkan di proyek. Abstrak itu terdiri dari 4 hal minimal. Apa saja? Ada namanya tujuan pengembangan, karena di sini Karsa Cipta, berarti tujuan pengembangan aplikasi, atau Ibu bilang tujuan inovasinya apa. Kemudian berikutnya metode pengembangan. Dalam proyek berbasis aplikasi, pasti kita mengadopsi metodologi. Ada waterfall, ada prototype, ada RAD, gitu ya. Ada yang lainnya, silakan teman-teman gunakan. Setelah metode, nanti di sini ada perangkat yang digunakan. Atau mungkin ada harapan ya. Harapan atau hasil, dah saya bilang. Ada hasil. Nah, minimal di abstrak itu ada 3. Kalau 4 tadi yang saya bilang,
Kalau kita ini inovasi, jadi nggak usah ada masalah, tapi kalau misalkan dia riset, dia mulai dari masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan, supaya apa, masalahnya bisa terdefinisi, ada metode ini adalah langkah-langkah, dan yang terakhir adalah hasil. Karena kita sekarang ini adalah karsa cipta, maka kita mungkin minimal abstraknya ada 3. Tujuan pengembangan aplikasi kalian apa? Kalau misalkan kemarin ingin membangun sebuah aplikasi e-commerce yang dapat menawarkan produk lokal berupa songket dari Sumba, maka tujuan kalian apa? Gitu ya. Apakah ingin memperkenalkan kepada seluruh wisatawan terkait dengan produk lokal yang bisa dijadikan cenderamata untuk kolega, dan proses itu bisa dibeli hanya menggunakan satu aplikasi, gitu ya. Kemudian ada tujuan, setelah tujuan, ada tujuan, ada metode, langkah-langkah, dan yang terakhir adalah hasil. Itu untuk abstrak. Masuk ke pendahuluan. Pendahuluan seperti biasa, teman-teman. Kita menetapkan latar belakang, kemudian ada tujuan, ada manfaat, dan mungkin kalau mau pakai rumusan masalah juga boleh, tapi jangan rumusan masalah karena project, kita ganti menjadi apa? Ruang lingkup. Itu bab 1, latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Apa yang mendasari teman-teman ingin mengembangkan aplikasi? Apa yang mendasari teman-teman melakukan inovasi terhadap aplikasi tersebut? Kemudian tujuan teman-teman itu apa? Manfaat yang bisa dirasakan oleh wisatawan, kalau tadi pengembangan aplikasinya adalah aplikasi untuk e-commerce songket Sumba. Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Ruang lingkup berbicara mengenai batasan aplikasi. Ruang lingkup misalkan bahwa aplikasi e-commerce ini dikembangkan menggunakan framework Code Igniter, contoh ya. Aplikasi ini terdiri dari 3 flow proses bisnis, order, payment, delivery. Itu kan ruang lingkup ya, sehingga nanti kita mengukur mutu. Ketika nanti sudah jadi desainnya, desain untuk order ada nggak? Kalau ada, oke. Desain untuk payment ada nggak? Kalau ada, oke. Desain untuk delivery ada nggak? Kalau nggak ada, berarti ini ada yang tidak sesuai dengan plan-nya. Kita akan merencanakan, sekalian kita nanti mengimplementasikan. Itu bab 1 ya, latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Berikutnya adalah metode. Metode bebas, kalian mau pakai apa? Mau pakai waterfall? Boleh. Mau pakai prototype? Boleh. Mau pakai RAD? Boleh. Yang lainnya? Boleh. Metode itu menggambarkan langkah-langkah yang kalian lakukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nanti di sini ada manajemen kontrol, di sini ada manajemen kualitas, gitu ya. Bisa kita ukur. Hasil dan pembahasan. Nah, ini sedikit effort ya. Awalnya Ibu menginginkan bahwa setiap kelompok menghasilkan satu aplikasi jadi, minimal purwarupa atau prototype. Tapi kalau memang tidak terkejar waktunya, tidak terburu waktunya, maka untuk hasil dan pembahasan kalian ganti menjadi mock-up. Mock-up silakan mau digambar pakai Sigma, itu juga boleh. Yang jelas pada bab hasil, semua orang, semua investor, semua reviewer itu bisa melihat interface akhir yang kira-kira nanti bisa diakses, bisa dilihat oleh pengguna akhir itu seperti apa. Jadi mock-up-nya itu sudah clear ya, kalian menggunakan Sigma nanti. Oke, jadi tidak lagi hanya menggunakan garis biasa, kotak-kotak biasa yang sifatnya hitam putih. Silakan Anda memanfaatkan tool Sigma untuk menghasilkan sebuah mock-up yang sudah jadi. Nah, yang terakhir, kalian simpulkan apa yang kalian bisa tarik sebagai kesimpulan dari hasil inovasinya kalian.
Itu dulu untuk proposal. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah cukup jelas? Bu, yang 10 area pengetahuannya, Bu, itu harus 10, Bu, benar-benar 10. Ya, sekarang Ibu jelaskan 10 area pengetahuan. Sebentar Ibu buka materinya. Oke. Sekarang teman-teman sudah bisa lihat slide presentasi Ibu? Sudah ya? Oke. Sekarang Ibu review lagi keseluruhan. Tadi diminta adalah 10 area manajemen project. Nanti itu teman-teman sisipkan di bagian pembahasan. Ya, di bagian pembahasan. Yang pertama, kita mulai dari integritas, dari integrasi ya. Oke, kita mulai dari sini. Area yang pertama adalah bagaimana kita membangun kaitan antara setiap pekerjaan yang ada di proyeknya kita. Berarti kita harus menghubungkan setiap elemen daripada proyek ini untuk bisa diidentifikasi dengan jelas. Untuk yang manajemen integritas, kalian mungkin nanti bisa membangun dipadukannya nanti menggunakan WBS. Nanti kan itu akan terlihat ya. Misalkan tadi e-commerce, Songket, Sumba misalkan. Untuk mengembangkan project e-commerce ini, saya menggunakan katakanlah metodologi sequential linear. Ada 4 tahapan yang harus saya definisikan, mulai dari tahap analisis, dilanjutkan ke tahap perancangan, dilanjutkan ke tahap codingan atau mockup ya kita bisa bilang nanti, dan yang terakhir adalah tahap untuk kita menguji. Pada tahap analisis, saya breakdown-nya seperti apa? 1, menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua, menganalisis kebutuhan antarmuka. Ketiga, menganalisis kebutuhan data. Dan seterusnya, bisa dikembangkan. Pada fase analisis, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, pengguna ketika berkunjung ke e-commerce, berarti dia perlu tahu sebelum dia belanja, dia harus melihat apa dulu. Katalog ya, ada nggak katalog di sana? Nah, berarti di bagian perancangan, poin pertama, sebelum kita masuk ke proses order, kita harus menyajikan katalog dulu. Lewat katalog, pengguna atau user yang mampir ke aplikasi e-commerce kita tahu produk apa saja yang dijual. Berapa harga produk yang dijual di tokonya kita. Berapa banyak variasi model yang ditawarkan oleh tokonya kita dan yang lain sebagainya. Artinya, dari fase analisis kebutuhan pengguna, ternyata itu terintegrasi dengan perancangan katalog. Katalog tersendiri itu adalah satu fitur yang akan kita kembangkan nantinya. Nah, itu contoh integrasi, teman-teman. Definisikan dulu kebutuhannya apa, nanti setiap kebutuhan dari masing-masing fase dikaitkan, direlasikan. Itu area pengetahuan yang pertama. Pengetahuan yang kedua itu adalah mengelola ruang lingkup. Tadi ruang lingkup Ibu sudah kasih contoh, intinya adalah bagaimana setiap proyek yang kita kembangkan itu mengcover semua ekspektasi kita sebagai pengembang dan juga mengcover semua ekspektasi pengguna sebagai yang membutuhkan. Nah, untuk integrasi dan manajemen ruang lingkup itu bisa disatukan saja melalui satu diagram yang kita kenal dengan istilahnya WBS. Ya, jadi nggak perlu satu area teman-teman bikin satu halaman sendiri, nggak perlu. Jika memang ada satu tools yang bisa mengcover semuanya itu dalam satu diagram, itu juga diperbolehkan. Oke,
Area yang ketiga adalah mengestimasi namanya jadwal. Jadwal itu bisa kita susun jika jumlah pekerjaan dari hasil definisi ruang lingkup itu sudah dapat gitu. Tadi di integritas kita menggunakan metodologi sekuensial linier. Ada 4 ya, ada 4 tahap utama. Setiap tahap itu punya turunan, itu yang akan menggambarkan ruang lingkup. Kaitan antara satu fase dengan fase yang lainnya kita sebut dengan integrasi. Setiap ruang lingkup itu kita bisa ukur. Kira-kira butuh berapa lama supaya pekerjaan ini bisa diselesaikan. Tadi ada 4 tahap utama besar, kemudian setiap tahap utama itu kita turunkan lagi menjadi ruang lingkup yang spesifik, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik sebagai gambaran ruang lingkup. Dari pekerjaan yang spesifik tersebut kita definisikan berdasarkan pengalaman kita selama ini teman-teman membangun aplikasi website gitu ya. Kira-kira untuk menghasilkan satu halaman yang bisa menampilkan jenis produk yang akan kita tawarkan atau tadi menu katalog itu kira-kira berapa minggu ya? Kan kemarin ada contoh soal ya, berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan teori pesimis dan juga optimisnya. Hitung rata-ratanya. Tapi yang nggak usah terlalu detail lah. Kalian bisa mengestimasi, asalkan estimasi waktu itu tepat mengcover semua pekerjaan di ruang lingkup itu bisa diselesaikan. Jadi gini, teman-teman boleh mengestimasi ya, nggak harus pakai rumus tertentu, boleh saja mengestimasi, tapi estimasi yang kalian lakukan itu seharusnya berdasarkan pengalaman. Kalau kita sama sekali belum pernah punya pengalaman untuk mengembangkan mandiri aplikasi, kita bisa cari rekomendasi kepada teman kita. Misalkan di sini ada Reza. Reza punya pengalaman dalam mengembangkan aplikasi. Satu halaman untuk menampilkan data dan informasi, Reza biasanya butuh waktu 3 hari, katakanlah seperti itu. 3 hari itu dengan catatan sudah tidak ada error. Kemudian ada Akbar di sini. Akbar Murdani juga punya pengalaman, tapi menurut Akbar nggak 3 hari, 5 hari. Karena biasanya ketika melakukan konektivitas ke database itu suka error gitu. Karena salah menyelek kolom, karena salah menyelek primary key, itu butuh 5 hari. Nah, kemudian Senora yang mencari tahu kira-kira untuk membuat satu halaman, kalau pengalaman Reza 3 hari, katakanlah itu optimis, pengalaman Akbar 5 hari, katakanlah itu pesimis, Senora bisa tetapkan bahwa versi saya 4 hari. Artinya Senora mengambil rata-rata. Dia tidak terlalu optimis seperti Reza di 3 hari, dia juga tidak terlalu pesimis seperti Akbar di 5 hari. Dia mengambil nilai tengah rata-rata 4 hari. Nah, itu bisa. Caranya gimana? Teman-teman nanti dalam satu kelompok saling cross-check. Pastilah kalau kalian manajemen proyek ini kan mata kuliah yang sudah ada di tingkat 4 ya, di semester 7. Saya yakin pengalaman teman-teman dalam mendesain aplikasi, dalam mengcoding itu udah tahu gitu. Udah punya pengalaman gitu. Menurut saya 1 minggu. Nanti didiskusikan. Silakan diestimasi seperti itu. Nah, tetapi yang sering salah itu kalian terlalu overestimasi atau terlalu pede. Satu pekerjaan kalian bilang 1 bulan oke lah. 1 bulan itu ketika kita lihat breakdown ruang lingkupnya, kayaknya kita nggak yakin sekian tas itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Apalagi kalau 1 bulannya non-stop tidak mengenal hari libur. Pokoknya Senin sampai Minggu jam 00 sampai dengan 23.59, ya nggak mungkin kan? Itu sudah di luar nalar, itu sudah di luar logika gitu. Jadi hati-hati. Ketika kalian harus punya skill untuk menganalisis gitu ya. Tapi skill menganalisis itu kalian harus punya dasar. Nggak bisa main imajinasi sendiri. Sampai di sini masih bisa diikuti ya? Jadi di jadwal itu teman-teman nanti lampirkan.
Kemudian ada di waktu berikutnya. Oh, sorry, tadi jadwal, waktu, sama biaya. Bagaimana menetapkan sebuah biaya? Nah, ingat, dalam menetapkan sebuah biaya, jangan dicampur aduk, teman-teman. Teman-teman itu bila gampang saja gitu menetapkan. Di tim saya ini, saya butuh analis, saya ada manajer, saya ada programmer. Saya akan membayar seorang manajer ini 50 juta, Bu, untuk 1 bulan pekerjaan. Oh, dari mana? Gitu, ya. Kalian bisa mengintip pagu untuk besarnya upah dari SK Kementerian Keuangan. Karena proyek di Indonesia itu untuk yang namanya satuan biaya, teman-teman, kita mengacu kepada SK yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Di Menteri Keuangan itu ada banyak sekali variabel biaya, termasuklah upah. Nah, seorang manajer yang belum pernah punya pengalaman versus seorang manajer yang sudah punya pengalaman, honornya pasti berbeda. Pekerjaan yang dikerjakan 3 bulan versus pekerjaan yang dikerjakan 5 bulan untuk ruang lingkup yang sama, honornya juga berbeda. Jumlah biaya itu dikeluarkan hanya pada hari kerja, teman-teman. 1 bulan benar ada 30 hari, benar ada 31 hari. Tapi upah honor tidak dibayarkan 30 hari atau 31 hari. Dan jarang orang mengukur satuan bulan kalau di proyek. Orang mengukur upah itu berdasarkan satuan kerja. Tadi misalkan, saya mau bikin halaman katalog. Halaman katalog ini akan diselesaikan oleh orang analis dan juga oleh orang programmer. Mungkin kalau ada anggota sebagai tester juga boleh. Oh, berarti ada 3 nih. Ada analis, ada programmer, ada tester. Kan mereka bekerja tidak dalam waktu yang sama ya. Seorang analis, dia bekerja lebih dulu. Dia menganalisa lebih dulu. Untuk mendesain satu formulir katalog produk, dia harus menyediakan fitur apa saja. Oh, dia harus menyediakan ada fitur gambar di sana, ada fitur harga di sana, ada fitur spesifikasi produk di sana, gitu ya. Kemudian dia memutuskan untuk mendesain satu formulir, satu interface, satu halaman muka yang bisa menghasilkan katalog produk itu butuh berapa hari. Ketika dia mendesain itu, dia harus memverifikasi kepada orang lain. Dia harus mencari pengalaman user, pengalaman pengguna, gitu ya. Kalau misalkan katalog ini hanya menampilkan gambar semuanya, tidak ada detailnya. Detail baru bisa diperoleh ketika user mengklik gambarnya. Itu kira-kira seperti apa pengalaman? Itu ada interview-interviewnya lagi, teman-teman. Makanya kalau mendesain UI dan UX itu nggak sederhana. Nggak sesederhana yang kita lakukan selama ini mungkin gitu ya. Nah, katakanlah untuk membuat katalog produk tadi, seorang analis butuh 3 hari deh untuk saya memvalidasi plus memverifikasi. Setelah 3 hari, dia dikatakan break dulu nih pekerjaannya, karena pekerjaannya diestafet ke seorang programmer. Programmer menerima seperti apa sih rancangan tampilannya, seperti apa sih database yang harus saya bangun gitu ya, karena setiap bikin formulir katalog, pasti saya butuh tempat untuk menyimpan data produk, harga produk, spesifikasi produk gitu ya. Kemudian bahasa programming apa nih yang bagus untuk saya gunakan? Itu kan dibutuhkan oleh programmer. Katakanlah programmer bilang, saya sepertinya butuh 3 hari juga gitu ya untuk menyelesaikan formulir ini. Kemudian setelah 3 harinya programmer belum bisa break dulu, disambut ke orang penguji, tester. Ketika diuji, analis dan programmer dihadirkan kembali. Nah, ketika dihadirkan kembali, analis itu kan sudah bekerja 3 hari ya, dilanjutkan 3 hari programmer. Jangan dihitung analis itu 6 hari kerja gitu. Sampai sebegitunya ketika kita menyusun anggaran. Jadi hitungannya adalah kalau kita menggunakan perhitungan orang per hari, teman-teman mungkin pernah dengar istilah itu ya, ada orang per jam gitu ya. Itu adalah acuan kita ketika kita menetapkan satu biaya. Dan biaya pokok itu biasanya kita mengacu kepada aturan daripada Menteri Keuangan.
Jadi tadi Ibu ulangi lagi, ketika kita mendesain sebuah WBS, nanti di pembahasan, kalian bikin WBS. WBS itu menggambarkan metode pengembangan sistem yang kalian, gampangnya ya, gambarkan metode pengembangan sistem yang kalian adopsi. Kalau sequential linear berarti ada 4 tahapan. Setiap masing-masing tahapan itu kalian breakdown lagi pekerjaan-pekerjaan detailnya. Kemudian dari pekerjaan tersebut kalian connectingkan atau hubungkan dia dengan fase yang lainnya. Itu sudah menggambarkan integrasi. Rincian daripada pekerjaan setiap fase sudah menggambarkan ruang lingkup. Setiap pekerjaan itu kalian ukur waktunya sudah menggambarkan jadwal proyek. Setiap pekerjaan atau lama waktu pengerjaan kalian sudah bisa turunkan ke dalam biaya, sudah jadi faktor biaya. Jadi satu pekerjaan sudah mengcover 4 area pengetahuan secara tidak langsung. Jadi tidak perlu harus didetailkan satu halaman satu area. Berarti 10 pengetahuan ada 10 area dong Bu, ada 10 halaman. Enggak. Tergantung skill-nya kalian dalam mengembangkan estimasi ini. Sampai di sini oke ya? Berikutnya adalah di pertemuan 9 kita masuk kemarin area kualitas. Di area kualitas nanti Ibu akan memastikan diagram WBS kalian ada berapa pekerjaan yang sifatnya menghasilkan satu formulir gitu ya. Katakanlah ada 10 formulir gitu. Nanti Ibu akan make sure desain mockup kalian ada 10 enggak? Kalau ada desain mockup yang tidak tercover sesuai dengan WBS-nya kalian, berarti kualitasnya masih dipertanyakan. Jadi kualitas ini nanti bisa kita cover dengan cara mendesain mockup. Mockup-nya tuh jangan mockup yang kosongan ya, gunakan tools lah. Yang paling gampang tuh Sigma ya. Sigma tuh free open source juga kan, bagus juga hasil desainnya gitu. Nah, nanti setelah kualitas ini kita ukur, ya teman-teman, kita masuk ke manajemen SDM. Nah, di manajemen SDM ini nanti teman-teman tambahkan, satu kelompok ini berapa orang? Setiap orang itu punya tugas apa? Dan setiap orang itu akan menghasilkan pekerjaan yang mana? Nah, nanti akan tergambar tuh, apakah porsi pembagian kerja kalian itu adalah sudah efektif dan efisien, sehingga target aplikasi kalian terbangun apa tidak. Gitu. Kalau misalkan ada tidak proporsional, berarti skill kalian dalam mengelola SDM masih kurang. Gitu ya. Nanti kalian bisa tarik satu bagan baru gitu ya. Misalkan ini WBS saya Bu, ada 4 tahap. Di tahap ini itu akan menjadi kontribusi untuk Senora. Di tahap fase 2 dan 3 itu jadi kontribusi untuk Yusrin. Tahap yang ketiga itu kontribusinya untuk Luta misalkan. Jadi masih dalam satu pekerjaan yang sama. Tinggal nanti kalian definisikan anggota siapa saja, Senora sebagai apa, pekerjaan yang dikerjakannya apa. Dibikin list juga boleh. Itu sudah manajemen SDM. Ya. Kemudian untuk mengcovernya lagi, untuk diperbaiki, ditingkatkan lagi, sebelum kalian membagi tugas kepada masing-masing anggota, kalian bikin estimasi dulu. Menurut kelompok kalian, dalam menghasilkan aplikasi e-commerce ini, kita butuh berapa orang pekerja ya? Apakah satu orang itu bisa mengcover 2 pekerjaan? Dia sebagai analis, dia juga sebagai programmer. Kalau satu orang mengcover 2 pekerjaan, bagaimana dampaknya terhadap waktu penyelesaian? Nah, itu kan teman-teman sudah bisa berpikir ke sana ya, sudah bisa mengestimasi ke sana. Area berikutnya setelah SDM adalah komunikasi. Komunikasi kalian bikin tabel seperti yang ada di materi. Kapan kalian meeting, ketika kalian meeting, apa dokumen yang harus disediakan, apa output meeting yang harus dihasilkan. Kalau ada masalah, kita eskalasinya ke siapa. Kalau ada desain analisisnya yang salah,
Kira-kira kita akan konfirmasi ke siapa? Katakanlah tadi, Senora, Yusrin, Luta. Senora jadi analis, Yusrin jadi programmer, Luta jadi tester. Ketika tester dijumpai ada experience yang terlewat. Oh, experience yang terlewat itu seharusnya dikerjakan oleh Senora, gitu kan ya. Nah, ketika itu disadari ada satu step yang kurang, kira-kira bagaimana caranya Luta bisa berkomunikasi dengan Senora agar tahapan yang tadi kurang itu bisa dilengkapi oleh Senora. Berapa lama diselesaikan? Apakah nanti boleh kita sampaikan masalah itu melalui email? Apakah kita membuat sebuah checklist pekerjaan, gitu kan ya? Sehingga teman-teman punya pedoman. Nanti kalau di lapangan itu ada masalah, kita gampang mengkoordinasikannya. Kan teman-teman sudah terbiasa punya pengalaman menghandle sebuah event gitu ya. Ketika membuat planning, seolah-olah karena belum ada masalah, semuanya lancar. Tapi begitu dieksekusi, satu persatu masalah muncul. Nah, ketika masalah itu muncul, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan tim yang lain? Kalau ada pihak eksternal yang terlibat, karena nanti ada manajemen stakeholder gitu ya, siapa orang-orang yang terlibat dalam pengembangan aplikasi? Satu, misalkan internal tim, dua, investor, tiga, supplier, empat, dinas pariwisata, misalkan. Bagaimana kalau ada orang eksternal? Ketika ini ada masalah, katakanlah ternyata kain songket yang kita perjualbelikan di e-commerce-nya kita itu punya masalah di lisensi. Pemerintah lokal tidak membenarkan kain songket hasil karya masyarakat itu dijual sebelum karya tersebut atau songket tersebut sudah berlisensi lokal misalkan. Nah, itu gimana cara mengkomunikasikannya? Kalian bikin tabel seperti yang ada di materi. Komunikasi materi yang berikutnya adalah resiko. Nah, nih Ibu kemarin merespon ya forum diskusi kalian, ketika kita mengestimasi resiko, terlalu banyak pekerjaan kita kalau kalian itu mendefinisikan semua resiko. Memang resiko itu bisa muncul disebabkan oleh beberapa hal, tapi yang umumnya menimbulkan resiko itu hanya 3 hal. Waktu, karena kalau kita salah mengestimasi waktu, resikonya adalah nggak kelar. Biaya, kalau kita nggak tepat untuk mengestimasikannya, bisa-bisa nombok. Fatal-fatalnya dibawa ke jalur hukum, ya kan? Mutu, bisa jadi kita nggak dapat kepercayaan lagi dari orang lain untuk menghandle proyek berikutnya. Makanya biasanya resiko itu difaktori oleh 3 hal, waktu, biaya, dan mutu. Tapi nggak usah didefinisikan semuanya, teman-teman, seperti di forum diskusi. Pilih salah satu saja. Menurut teman-teman, dalam menghandle aplikasi e-commerce itu, faktor apa yang punya resiko cukup besar? Katakanlah biaya. Menurut Senora, biaya, Bu, yang paling riskan gitu. Karena ketidakprofesional kalian atau mungkin karena pengalaman yang minim sehingga biaya ini sering loss. Nah, kira-kira biaya untuk pengadaan atau pekerjaan apa yang memunculkan potensi resiko? Nanti dari potensi tersebut kalian definisikan kira-kira kalau ada resiko seperti ini, bagaimana ya cara untuk kita menyelesaikannya. Jadi nggak usah didefinisikan semuanya. Kalau semuanya kalian udah nggak pede, artinya ini udah nggak pede nih, masa semuanya harus didefinisikan resiko. Pilih salah satu saja. Berikutnya adalah manajemen pengadaan. Kalau pengadaan ini berarti ketika kalian mengembangkan, meskipun aplikasi kan kalian butuh pengadaan ya. Bagaimana kalian mengadakan hardware, bagaimana mengadakan software, apa kebutuhan hardware, spesifikasinya seperti apa, bagaimana diadakan, jumlahnya berapa, siapa suppliernya, apa merek tertentu gitu ya. Begitu juga dengan software. Nah, untuk bangun aplikasi e-commerce, saya butuh hardware dengan detail seperti ini, jumlah sekian, spesifikasinya seperti ini, dan mereknya dari ini. Kalau tidak ada alternatif nggak? Itu yang dimaksud dengan manajemen pengadaan. Nanti bikin tabel juga, di materi ada. Nanti teman-teman bisa intip lagi di materi.
Kemudian manajemen pemangku kepentingan. Ini artinya ketika kalian merencanakan proyek tadi, pengembangan aplikasi e-commerce, siapa sih orang-orang yang terlibat? Apakah mungkin itu hanya melibatkan orang internal saja? Maksudnya internal tim. Atau mungkin ada orang investor yang memang kalian sudah ajak kerjasama. Contoh kayak tadi kalian Songket Sumba misalkan, kalian kerjasama dengan Dinas Pariwisata Sumba, maka jadikan Dinas Pariwisata Sumba itu sebagai stakeholder-nya kalian. Karena nanti kalian akan mendapatkan input atau masukan regulasi daerah, regulasi lokal ketika kita ingin melakukan jual beli produk-produk lokal. Gitu. Nggak mesti ada. Kalau memang kalian merencanakan, Bu, kami tidak melibatkan pihak luar, ya nggak masalah. Tapi setidaknya harus ada supaya kalian tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan para stakeholder. Oke? Itu adalah area-area pengetahuan yang nanti kalian tambahkan di bagian pembahasan ya, teman-teman. Sampai di sini untuk area pengetahuan, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi tadi pertanyaannya, Bu, apakah kita harus pakai 10 area pengetahuan? Iya. Supaya kalian paham bagaimana merealisasikan pengetahuan tersebut. Bu, izin nanya. Ya. Lampiran perlu tidak, Bu, ya? Tadi Ibu sampaikan di slide sebelumnya perlu ya. Tadi lampiran itu kan terdiri dari, sekarang terlihat nggak teman-teman? Iya. Terlihat ya? Iya. Di lampiran itu ada jadwal, di lampiran ada biodatanya kalian, di lampiran ada biaya. Ya. Jadi kalau misalkan di lampiran itu sudah menuju ke salah satu area, maka di bagian pembahasan nggak perlu lagi tambahkan ya. Jadi misalkan gini, di lampiran ada jadwal, maka untuk estimasi jadwal itu teman-teman lampirkan, tidak perlu diulas di pembahasan. Untuk di anggaran ada di lampiran juga, maka tidak perlu kalian ulas di pembahasan. Ada SO, struktur organisasi tim, ini kan manajemen SDM ya. Jadi cukup di lampiran, tidak perlu dibahas. Sisanya yang tidak ada, ruang lingkup, integrasi, komunikasi, kualitas, pengadaan, stakeholder, itu tambahkan di pembahasan. Urutannya bebas ya, Ibu tidak tentukan. Silakan teman-teman nanti bikin poin A, misalkan manajemen integrasi, B manajemen kualitas. Nanti di manajemen kualitas dibuktikan dengan semua rancangan yang sesuai dengan definisi ruang lingkup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk beberapa kelompok yang sudah cukup bagus proposalnya waktu UTS, sifatnya hanya melengkapi. Ya, sifatnya hanya melengkapi, kemudian nanti kalian tambahkan. Tapi untuk kelompok yang mungkin perlu revisi cukup mayor, ya teman-teman hanya mengikuti ini saja, usulan ini. Bagaimana? Ada yang masih belum dipahami? Silakan, jangan malu-malu. Kita pertemuannya mungkin ini yang terakhir. Ada pertanyaan, teman-teman? Bagaimana? Sudah cukup jelas? Jadi tadi pertanyaan Reza mengenai bab 2 itu adalah metode penelitian ya Reza. Jadi berbicara tentang langkah-langkah yang kita jadikan acuan untuk menyelesaikan proyek. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi?
Diam berarti sudah oke ya? Sudah clear ya? Kalau sudah clear ya, berarti kita sudah bisa selesaikan pertemuan briefing ini. Bagaimana? Ada yang belum dipahami lagi? Rekan-rekan yang belum menyelesaikan forum diskusi, nanti dicek lagi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15, karena forum diskusi ini ada bobot penilaiannya. Sayang kalau teman-teman tidak menuntaskan pekerjaan. Ya, tapi kalau untuk presensi sudah tidak bisa lagi karena sudah di-input ke sistem. Nanti di pertemuan 16 di sini, nanti malam akan Ibu lengkapi, ada soal di sini, kemudian ada tempat untuk teman-teman mengunggah proposal, dan ada tempat untuk teman-teman mengunggah video, link video presentasi. Untuk presentasi, mohon dilakukan secara sistematis sesuai urutan yang ada di draft proposal, dan berbicaranya harus jelas, artikulasinya harus jelas, tidak perlu terburu-buru, tenang saja, dan teman-teman nanti secara bergantian boleh, atau diwakili oleh project manajernya juga boleh, gitu. Yang penting disampaikan semua sistematika di proposal itu teman-teman sampaikan sehingga kita enak gitu ngikutinya, dan memastikan teman-teman itu lengkap dalam menyusun proposal. Dan tambahan lagi, di pertemuan 16 ini nanti Ibu akan tambahkan satu link yang Ibu sebut dengan peer review. Karena kalau pekerjaan berbasis project, tidak hanya Ibu yang menentukan nilainya, tetapi Ibu ingin mengajak kalian menilai sesama teman kelompok. Jadi peer review itu adalah satu kesempatan untuk kalian bisa menilai. Misalkan kelompoknya Senora, Yusrin, dan juga Luta. Senora nanti diberikan kesempatan untuk menilai bagaimana kontribusi Yusrin, bagaimana kontribusi yang diberikan oleh Luta sehingga proyek di tim kalian itu bisa diselesaikan. Jadi ada peer review. Ya. Bagaimana? Sudah jelas sepertinya ya? Tidak ada pertanyaan sepertinya? Apakah bisa kita selesaikan? Bu, saya ingin bertanya sedikit, Bu. Ya, silakan. Tadi itu minimal video itu 8 menit ya, Bu? Apa maksimalnya 8 menit? Maksimal 8 menit. Maksimal 8 menit. Ya. Oh, baik, Bu. Kurangkah, Akbar? Jangan lama-lama. Kan kita nggak bikin sinetron. Kalau bikin sinetron yang lama. Takutnya, Bu, pas ngejelasinnya takutnya kelamaan lebih dari 8 menit gitu, Bu. Oh, ya. Mungkin kalaupun butuh extra time, mungkin kita batasi mungkin 10 menit gimana? Tambah 2 menit lagi. Boleh deh, Bu. Ya, gini. Tips untuk presentasi itu, kita nggak perlu baca isi proposal. Ngapain baca isi proposal? Tapi yang kita presentasikan itu namanya juga PowerPoint ya. Inti-inti daripada informasi apa yang ingin kita deliver kepada pendengarnya kita. Jadi nggak perlu dibaca tuntas 1 paragraf, 5 paragraf. 1 capek. Yang kedua ntar ngos-ngosan. Yang ketiga waktunya panjang. Jadi bikin poin-poin saja. Oke, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ucapan terima kasih itu diberikan bebas-bebas, Reza bebas, tidak ada template, bebas. Kalian boleh mengucapkan terima kasih kepada teman dalam kelompok, ya, yang membantu kalian sehingga proyek ini bisa kita selesaikan, gitu ya. Kalian bisa mengucapkan terima kasih mungkin kepada orang di luar kelas kita yang mungkin kalian gunakan mereka untuk mendapatkan informasi terkait proyek yang akan kalian selesaikan. Boleh, silakan.
Tidak perlu dibikin poin-poin kali ya, Reza. Cukup satu paragraf aja lah ucapan terima kasih itu. Terima kasih diucapkan kepada siapa gitu. Kalau di pedoman ada contohnya nggak ya di situ? Nggak ada ya. Cukup satu paragraf aja. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, kita Oh ya Bu, ya. kebetulan kan ada beberapa teman kita yang belum dapat kelompok Bu, ada cuma 2 orang atau bahkan sendiri. Siapa yang Itu belum dapat bagaimana kelompok? Bu? Siapa yang belum dapat kelompok? Tadi Rian, mana Mm-mm. Rian ya? Salah satunya Rian Bu. Salah satunya Rian. Akbar sendiri ada berapa tim? Saya ada 3. Sudah ada 3. Bersedia nggak nambah Rian sebagai tim keempat? Ya boleh Bu. Ibu langsung tembak aja kan? Ya kalau memang Iya, bersedia ya monggo nanti dibikin berempat nggak apa-apa. oke Atau baik Ibu. ada yang berdua nggak sih kita? Tidak tahu Bu. Kalau ada yang berdua mungkin lebih baik yang berdua itu ditambah 1 jadi 3 gitu ya. Oke. Baik Ibu, itu saja. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oh, teman-teman ini kalau Ibu share lagi ya. Teman-teman nanti baca panduannya. Di belakang itu tuh ada contoh nih teman-teman, ini ada pendahuluan gitu ya. Ini bentuk inovasi yang mereka usulkan. Mereka itu mengusulkan pembuatan sangkar gelombang elektromagnetik tidak kasat mata. Jadi ini adalah inovasi yang ingin mereka kembangkan gitu ya. Di bab 1 itu ada pendahuluan, kemudian ada gambaran sedikit, ada tujuan, ada ruang lingkup. Persis seperti yang Ibu sampaikan tadi, cuman Ibu tambahkan manfaat tadi ya. Jadi nanti di bab 1 ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup ini kan salah satu area daripada manajemen proyek ya, teman-teman. Nah, kemudian ini ada tahapannya. Ini kan namanya bagian alir ya. Bagan alir. Bagan alir ini boleh kalian bikin sendiri, teman-teman. Yang penting bagan alir itu menggambarkan step by step yang kalian lakukan ketika mempersiapkan proyek. Ini bebas. Tapi karena kita orang IT, kita sudah ada metodologi ya, menurut Ibu, lebih baik kita mengadopsi metodologi pengembangan sistem seperti yang tadi, waterfall kah namanya, sequential linear kah, supaya kita lebih familiar lagi. Kalau sudah sering memakai metodologi itu enak ketika kalian mengembangkan aplikasi. Tahu, oh yang namanya fase analisis itu apa sih? Yang disebut dengan fase perancangan itu apa sih? Ya. Kemudian kalau kita mundur geser ke bawah lagi, ini ada konsep nih. Konsep pelaksanaan program nanti ini kita gantilah pembahasannya dengan yang lainnya. Jadi ini adalah contoh, kalian bisa baca-baca lagi, teman-teman. Kalau di skema 2021, satu pengusul itu, satu tim itu dia bilang harus dari program S1, kemudian 3-5 anggota, kita nggak usah terlalu besar, kita pakai 2-3 atau 2-4. Kemudian dana per kegiatan itu maksimal bisa kita usulkan 10 juta. Tapi kadang Belmawa ya, Belmawa itu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan gitu ya. Dia melihat ini kita, potensi inovasi kita. Kalau inovasi kita itu bagus, dana ini bisa lebih dari 10 juta yang dikucurkan kepada kita, teman-teman. Jadi silakan kalian menggali inovasi sebaik mungkin. Dan kalau misalkan rata-rata ingin mengembangkan e-commerce,
saran Ibu adalah belusukan dulu ke e-commerce yang saat ini tuh laris di pasar. Katakanlah kalian belusukan ke Tokopedia, kalian belusukan ke Lazada, kalian belusukan ke Bukalapak gitu ya. Kalian perhatikan ketika kalian mereview aplikasi tersebut, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, itu kalian menggali yang namanya kemampuan user experience. Karena kalian berpengalaman, kalian mencoba, oh ketika order itu kita harus punya formulir permohonan, formulir pengisian biodata, formulir identitas barang, formulir alamat pengantaran, itu akan melatih kita di pengalaman. Itu yang disebut dengan user experience. Kalian nanti kalau udah dapat seperti itu, kalian akan teranalisis gitu, akan terkonsepkan seharusnya step 2 dan step 3 ini bisa kita gabungkan misalkan gitu ya. Itu akan melatih kemampuan kalian teman-teman dalam mendesain sebuah aplikasi. Jadi masih cukup banyak waktu sebenarnya. Ini kalau nggak mau repot memang harus bagi kerja bersama tim yang lainnya. Terus masing-masing anggota dikasih kesempatan untuk belusukan. Mungkin kan rata-rata sepertinya kemarin kalian mengembangkan e-commerce ya, cuman memang produknya kalian tuh beda-beda gitu. Ada yang perangkat komputer, ada yang perangkat handphone atau perangkat komputer Ibu lupa, ada yang songket yang Ibu ingat banget gitu ya dari teman-teman kita Unkriswina gitu ya. Latihan, kasih tugas ke masing-masing. Kamu belusukan ke Tokped ya, kamu belusukan ke Lazada ya, kamu belusukannya ke Bukalapak ya gitu. Ada proses bisnis yang berbeda. Kalau kita jeli untuk menangkap perbedaan tersebut, kita akan paham. Oh di Lazada nggak ada step ini, tapi digantikan dengan step ini. Nah itu akan menggali kritikalnya kalian, pemikiran kritisnya kalian teman-teman. Ya, kemudian perhatikan lagi ini judul jangan panjang-panjang, maksimal hanya 20 kata saja. Ini isinya. Ya. Silakan nanti teman-teman, ini ada penjelasan juga, daftar isi itu apa sih, tinjauan pustaka itu apa, biaya itu seperti apa, anggaran seperti apa, jadwal seperti apa, jenis-jenis rekapitulasi anggaran itu seperti apa, bikin tabel rincian anggaran itu bagaimana gitu ya. Nih, nanti bisa dibaca lagi dengan seksama. Kalian fokus karena pedoman ini sudah ada di Kolabor, tinggal benar-benar dibaca. Ibu tadi pesan, jauhi 3 penyakit kulit. Kurap, kudis, dan kutil. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas semuanya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran berbasis mesin seperti ini gitu ya, pembelajaran e-learning. Kita memang masih dalam suasana pandemik, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk menuntaskan kewajiban kita sebagai pembelajar. Ibu berharap teman-teman dapat menuntaskan pendidikan di jenjang S1 ini tanpa adanya kendala, dan kelak menjadi lulusan yang benar-benar profesional, yang benar-benar menguasai kemampuan di bidang IT. Ada yang dari informatika, ada yang dari sistem informasi, kita berasal dari domain yang sama, tapi pekerjaan kita tentunya berbeda. Informatika lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis dan operasional di lapangan. Kita adalah yang akan menjadi pengembang daripada berbagai platform yang nantinya dibutuhkan di dunia industri. Sistem informasi pula dia dipercaya untuk menyediakan berbagai jenis informasi dalam penampilan-penampilan yang mengikuti tren teknologi ya gitu. Jadi jadilah orang yang profesional. Selama perkuliahan ini berlangsung tentunya banyak kekurangan,
tetapi kekurangan itu tidak dijadikan sebagai hal yang harus diolok-olokan atau apa, tapi itu jadikan motivasi kita. Dan Ibu sebagai dosen pengampu juga ikut mohon maaf kalau sepanjang kita bersama ada banyak kekurangan. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Teman-teman dari Unkris Wina, teman-teman dari Otto Gessler Papua, salam sukses selalu ya teman-teman. Kita terakhir di pelaksanaan ujian akhir semester. Setelah itu nanti Ibu akan finalisasi dan kompilasi nilai. Setelah nilai sudah selesai, yang untuk di UPJ tinggal diinputkan, untuk yang teman-teman dari Unkris Wina dan Otto Gessler tinggal Ibu kirimkan hasilnya ke Kaprodi Anda. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Nilai yang baik itu harus bisa dipertanggungjawabkan, karena skill di manajemen proyek ini sangat diperlukan di dunia IT. Ya, apakah kalian nanti jadi developer, apakah kalian nanti jadi pengembang, apakah kalian jadi owner nanti gitu ya, apakah kalian menginisiasi lahirnya startup, skill di manajemen project ini penting banget, karena memang umumnya project IT adalah pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas, tapi bentuknya tuh rata-rata adalah project. Nah, itu ya dari Ibu. Kalau tidak lagi, cukup untuk pertemuan kita di semester ini. Informasi selanjutnya teman-teman bisa dapatkan dari Kolabor, karena Ibu hanya menggunakan Kolabor untuk kita bisa berkomunikasi, kecuali kalau ada masalah urgent seperti yang kemarin ya, waktu kebakaran di kantor penyedia layanan, kita mau tidak mau beralih ke Google Classroom. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum melengkapi aktivitas mingguannya, Ibu masih kasih kesempatan sampai dengan tanggal 20. Silakan dilengkapi, karena penyelesaian aktivitas tersebut selain dihitung presensi juga dihitung bobotnya. Sehingga nanti ketika dikompilasi bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke? Selamat mempersiapkan UAS, berikan yang terbaik. Ini latihan project ini benar-benar menjadi pengalamannya kalian. Kalau ada kelompok yang sudah berhasil menghasilkan aplikasi, tentunya ini akan menjadi sebuah portofolio, tentunya dibuktikan dengan perolehan hak cipta atau rekomendasi dari pihak yang lain. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sapitri. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.